Selamat siang Ibu dan Bapak-Bapak yang saya kasihi. Perkenalkan, nama saya Yovita Dena Mador, biasa dipanggil Vita. Saya mahasiswa keperawatan Unika Santo Paulus Ruteng. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan penyuluhan tentang penyakit yang mungkin muncul pada saat di tempat pengungsian bencana. Yang saya akan jelaskan di sini itu tentang penyakit korela. Penyakit korela ini adalah suatu infeksi usus yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae. Bakteri dari kolera tersebut menghasilkan racun yang bisa menyebabkan usus halus melepaskan sejumlah besar cairan yang mengandung garam dan mineral. Bakteri ini juga biasanya masuk ke dalam tubuh melalui air minum atau makanan yang terkontaminasi oleh sanitasi atau dengan memakan ikan yang tidak dimasak dengan benar. Bakteri ini juga sensitif terhadap asam lambung. Jadi bagi orang yang mengalami asam lambung cenderung menderita penyakit ini. Penyebab penyakit korela ini disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae yang menular pada manusia melalui rute fekal atau oral. Infeksi Vibrio cholerae dikaitkan dengan sistem sanitasi yang buruk, di mana transmisi utama terjadi melalui air atau makanan yang terkontaminasi. Penyebabnya juga ada faktor resikonya. Faktor resiko kolera adalah komunitas yang memiliki sistem pengelolaan air bersih yang buruk atau standar sanitasi personal maupun komunitas yang rendah. Jadi secara umumnya itu penyebab korela ini disebabkan karena pengolahan air bersih yang buruk dan sanitasi yang tidak baik. Tanda dan apa-apa saja sih tanda dan gejala supaya kita mengetahui apakah kita mengalami penyakit korela ini. Ada beberapa tanda dan gejalanya. Yang pertama itu diare yang encer seperti air dan berlimpah tanpa rasa mulas. Misalnya kalau kita buang air besar, terlihat encer dan kita tidak akan merasa mulas. Kotorannya atau fesesnya yang semula berbau dan berwarna berubah menjadi cairan putih keruh tanpa bau amis atau busuk, melainkan seperti manis yang menusuk. Fesesnya seperti air cucian beras bila diendapkan, atau fesesnya mengeluarkan gumpalan-gumpalan yang berwarna putih. Diarenya bisa terjadi sampai berkali-kali dan dalam jumlah yang banyak dalam satu waktu. Terus muntah. Terjadinya kejang di area perut bisa juga dirasakan disertai nyeri yang sangat hebat. Terus banyak cairan yang keluar dapat membuat dehidrasi dengan tanda-tanda seperti detak jantung yang terasa cepat, mulut terasa kering, fisik lemah, mata cengkung, dan lain-lain. Bila segera dilakukan penanganan sebagai pengganti cairan dalam tubuh yang hilang, maka dapat mengakibatkan kematian. Cara mencegah penyakit korela ini, cara pencegahan untuk memutuskan tali penularan penyakit adalah dengan melakukan sanitasi lingkungan, terutama kebersihan air dan pembuangan kotoran atau feses pada tempat yang memenuhi standar lingkungan. Setelah sanitasi, selanjutnya ada air minum yang sudah dimasak terlebih dahulu. Cuci tangan dengan bersih sebelum makan memakai sabun atau antiseptik. Cuci sayuran yang dimakan mentah. Hindari makanan seperti ikan dan kerang yang masih setengah matang. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memutus rantai penularan
penyakit tersebut, yaitu tidak boleh membeli makanan yang kebersihannya tidak terjamin, tidak mengkonsumsi susu segar yang belum diolah, minum yang telah dimasak hingga mendidih atau minum air mineral dalam kemasan, terus mencuci bersih buah dan sayur sebelum dimakan. Pengobatan yang mungkin bisa dilakukan pada penyakit Korela ini adalah penanganan utama untuk penderita Korela adalah dengan mencegah dehidrasi. Penderita yang mengalami penyakit Korela harus segera mendapatkan penanganan segera, yaitu dengan memberikan pengganti cairan tubuh yang hilang sebagai langkah awal. Misalnya pemberian cairan infus. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.